Den Haag, Belanda. Inilah Kurhaus, sebuah hotel yang pernah menentukan jalannya sejarah Republik Indonesia. 23 Agustus hingga 2 November 1949, konferensi meja bundar digelar di tempat ini. Di konferensi ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang sudah diproklamasikan 4 tahun sebelumnya. Namun KMB yang mempertemukan Muhammad Hatta dan Master van Marseven dari Belanda ini mengubah telak wajah Republik. Bentuk negara kesatuan yang digagas Soekarno diubah menjadi negara federal. Maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949, di mana yang disebut Republik Indonesia melebur ke dalam negara federal RIS. Di dalam RIS ada negara-negara lain seperti negara Pasundan atau negara Indonesia Timur, di mana Maluku menjadi bagiannya. Penyerahan kedaulatan dan bentuk negara ini membawa implikasi kepada struktur militer, termasuk tentara Belanda yang disebut Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Tentara bekas Hindia Belanda ini harus dibubarkan. Para KNIL harus memilih antara melebur ke dalam tentara federal, yakni Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, atau menjadi tentara di negaranya masing-masing. Sebagian bekas KNIL yang menerima peleburan ke Angkatan Perang RIS atau APRIS menggelar pesta dan ramah tamah. Seperti yang terjadi di Tanjung Priuk, April 1950 ini. Pasukan panser Belanda dan tank milik KNIL diserahkan kepada APRIS. Maka pada Mei 1950, Batalion KNIL dilebur ke APRIS. Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 melantik ex-KNIL ke APRIS. Tapi bagi KNIL asal Maluku yang jumlahnya mencapai 4.000-an, situasinya jadi runyam. Pasalnya, Indonesia keberatan mereka dipulangkan ke Maluku menjadi Tentara Negara Indonesia Timur atau NIT. Lantaran di sana sedang kuat sentimen ingin mendirikan negara sendiri, yakni Republik Maluku Selatan yang bahkan lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT. Di sisi lain, mayoritas bekas KNIL Maluku emoh menjadi tentara federal APRIS. Alhasil mereka terkonsentrasi di sejumlah garnison, dari Cimahi hingga Malang. Foto-foto ini menunjukkan bekas KNIL Maluku dan keluarganya di tangsi militer Cimahi dan Malang. Situasi makin runyam ketika pada 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan negara-negara lain di Nusantara bergabung dengan entitas geopolitik baru yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Indonesia Timur atau NIT termasuk yang akan bergabung. Tapi elit-elit di Maluku menolak. Di antara yang menolak adalah Jaksa Agung NIT asal Maluku, Christian Robert Stephen Sumokil alias Sumokil. Mereka mendahului memproklamasikan negara sendiri pada 25 April 1950. Itulah Republik Maluku Selatan, 3 bulan 20 hari sebelum kelahiran NKRI. Sebagian bekas KNIL Maluku lalu bergabung ke dalam ketentaraan di negara baru bernama RMS. Salah satunya para bekas KNIL yang berada di kamp militer Bambu di Cimahi, Bandung ini. Hingga akhir 1950, solusi terhadap bekas KNIL asal Maluku belum ditemukan. Bahkan 12.500 orang bekas tentara KNIL Belanda dan keluarganya justru memilih berlayar ke Amsterdam. Antara Maret dan April 1951, pemerintah Belanda memutuskan mengangkut bekas KNIL Maluku dan keluarganya yang berjumlah 12.500-an jiwa ke negerinya. Dokumentasi ini menunjukkan rombongan 925 orang dari Maluku yang diangkut kapal Atlantis dan berlabuh di Rotterdam pada 1951. Tapi sebelum berlabuh, di atas kapal laut,
para Kenil Maluku yang dijanjikan menjadi tentara Belanda justru dilucuti dan tak lagi diakui sebagai kesatuan militer. Akibatnya, sebagian dari mereka kemudian bergabung dengan RMS di Belanda. Merekalah generasi pertama. Di Indonesia sendiri, reputasi para serdadu bekas Kenil dikenal buruk. Pada 23 Januari 1950 misalnya, bekas Kapten Kenil Raymond Westerling dan bekas pasukan khusus Kenil masuk kota Bandung. Westerling dan anak buahnya membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Kurang 3 bulan, seorang bekas Kenil bernama Andi Aziz juga memberontak. Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar dan menawan sejumlah pemimpinnya, termasuk Ahmad Yunus Moko Ginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Dia mendesak agar keamanan Indonesia Timur diserahkan kepada para bekas Kenil. Dengan Andi Azizlah, deklarator RMS Sumokil kemudian bekerja sama. Tak semua bekas Kenil Maluku eksodus ke Belanda. Ada pula yang pulang ke tanah kelahirannya. Mereka inilah cikal bakal Angkatan Perang Republik Maluku Selatan, APRMS, yang dibentuk Mei 1950. Pucuk pimpinannya ada 4 orang sersan mayor yang tak lain adalah veteran Kenil. Kenil adalah tulang punggung tentara Hindia Belanda. Pasukan ini awalnya terbentuk selepas Perang Diponegoro 4 Desember 1830 di masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nama Kenil secara resmi digunakan seabad kemudian, yakni tahun 1933. Tentara Kenil tak hanya dari Maluku. Pada tahun 1916, jumlah tentara Kenil dari unsur Belanda atau Eropa hanya 8.600-an orang. Sementara serdadu Jawa mencapai 17.800 orang. Pada 1945, jumlah tentara Kenil mencapai 60 ribuan orang. 1 dari 5 serdadu Kenil adalah Maluku. Perlakuan terhadap mereka dianggap istimewa. Jika Kenil asal Sunda mendapat tunjangan 6 gulden, serdadu Kenil asal Ambon memperoleh 10 gulden. Di masa kekuasaan Belanda, perlakuan ini membuat mereka bangga dan kerap menyebut diri Zwarte Hollanders, alias Belanda Hitam. Namun setelah Indonesia merdeka, julukan Belanda Hitam identik dengan pengkhianatan. Ketika sebagian bekas Kenil memboyong keluarga mereka ke Belanda, bekas Kenil yang lain memilih jalan pedang menghadapi tentara Republik.